Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa tercapai dan kepada anak-anak sekalian. Berdoa dimulai. Setelah selesai. Baik, sebelum Ibu memperkenalkan diri, baiknya Ibu mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua Bu. Baik, nama Ibu di sini Triandani Martia. Ibu dari Korasi Menarik, Pondok Pesantren Hamka Maninjau. Di atas lengkapnya bisa Anda lihat di depan. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan safety and education dan moral. Yaitu pertama, tidak boleh ribut pada saat pembelajaran. Yang kedua, tidak boleh tidur. Tiga, tidak boleh merokok. Yang keempat, tidak boleh megang HP apalagi chattingan ya. Yang selanjutnya itu tidak boleh makan dan minum. Baik, bisa dilihat di depan ada gambar. Jadi yang pertama itu gambar bangunan. Ada yang tahu di depan itu sebelum terbentuk satu bangunan apa yang harus kita lakukan? Yang tahu? Mana? Rancang. Ini belum. Rumah. Ya, jadi di sini sebelum terbangun sebuah rumah yang utuh, tentu ada langkah yang kita lakukan. Yang ini tahu apa gambar apa? Jadi kita harus membuat rancangan terlebih dahulu. Dengan rancangan tersebut maka terjadilah bentuk rumah yang seutuhnya. Begitu pula dengan kita mendesain logo. Maka kita harus membuat desainnya atau rancangan terlebih dahulu. Sampai di sini paham? Baik, maka dari itu maka adalah judul cara menyusun desain brief untuk mengembangkan konsep desain berdasarkan project brief. Judul unit menerapkan desain brief. Nah, inilah judul kita pembelajaran pada hari ini. Latihannya yaitu cara menyusun desain brief untuk pengembangan konsep berdasarkan project brief dengan kriteria desain brief untuk pengembangan konsep desain disusun berdasarkan project dengan elemen menyusun desain brief dengan unit bisa baca ini menerapkan desain brief. Selanjutnya, tentu sebelum kita masuk materi itu ada semua ananda bisa untuk mencapai tujuan. Peserta dapat cara menyusun desain brief berdasarkan permintaan konsumen dengan menggunakan aplikasi diolah data. Manfaat mampu menyusun desain brief berdasarkan permintaan konsumen dalam pembuatan desain di tempat kerja. Sebelum masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik, langsung masuk materi. Itu pengertian desain brief. Merupakan panduan tertulis untuk sebuah proyek desain yang dikembangkan bersama oleh desainer dan pihak ketiga. Maksudnya, ya sebelum kita membuat suatu proyek, tentunya kita harus merancang terlebih dahulu, yaitu membuat desain briefnya terlebih dahulu untuk kita membuat suatu proyek. Sampai di sini paham? Paham Bu. Baik, tentu dengan kita mempelajari desain brief tentu ada tujuan.
Nah, maka tujuannya adalah membuat desain brief ini adalah untuk membantu desainer mendapatkan informasi dan data lengkap dan menyeluruh tentang maksud serta latar belakang pembuatan desainer. Informasi yang harus diketahui meliputi visi, misi, sejarah dan bisnis perusahaan hingga target market serta sifat produk yang akan dipasarkan. Jadi di sini tentu ada tujuan untuk kita mendesain brief supaya nantinya konsumen dan perancang tidak kecewa. Sampai di sini paham? Paham Bu. Kalau dia mau ditanyakan, kalau silakan. Next. Selanjutnya ada fungsi. Untuk dalam kita belajar desain brief tentu ada fungsinya. Fungsi desain brief adalah membantu mengembangkan kepercayaan dan pemahaman antara klien dan perancang dan berfungsi sebagai titik acuan penting bagi kedua belah pihak. Desainer juga harus memberikan beberapa masukan kepada klien agar bisa menjelaskan setiap informasi dibutuhkan secara tepat. Jadi di sini untuk dalam membuat desain brief tentu ada fungsinya. Fungsinya itu supaya data dari konsumen bisa valid. Di sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Tentu ada langkah-langkah di sini juga kita lihat cara menyusun desain brief ya tentang brief. Tentu ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu yang kita kerjakan itu deskripsi proyek, tujuan atau objektif dari desain. Yang kedua itu ruang lingkup pekerjaan. Yang ketiga khalayak sasaran yang dituju. Yang keempat yaitu media yang digunakan. Yang kelima strategi kreatif. Yang keenam penyebar luasan desain. Yang kelima tanggal waktu kerja sudah ditentukan. Para pihak yang terlibat dalam proyek untuk informasi tentang perusahaan tersebut. Di sini ada yang bertanya. Ini langkah-langkah menyusun desain brief. Tidak ada Bu. Baik nih, ya bisa Anda lihat ke depan. Inilah contoh penyusunan desain brief. Ada deskripsi, tujuan, ruang lingkup, sasaran, tujuh, media yang digunakan, strategi, penyebaran, tenggang waktu, sama informasi. Nah, di sini ada yang tanyakan. Dapat ini contoh penyusunan desain brief. Paham. Selanjutnya itu masuk kita kesimpulan. Desain brief adalah merupakan panduan tertulis untuk sebuah proyek desain yang dikembangkan bersama oleh desainer dan pihak ketiga. Selanjutnya itu tujuan untuk membantu desainer mendapatkan informasi dan data lengkap menyeluruh tentang maksud serta latar belakang pembuatan desainer. Dan itu ada fungsi desain brief adalah membantu mengembangkan kepercayaan dan pemahaman antara klien dan perancang dan berfungsi sebagai titik acuan penting bagi kedua belah pihak. Langkah-langkahnya deskripsi proyek, ruang lingkup, sasaran yang dituju, media yang akan digunakan, strategi kreatif, penyebar luasan, tanggal waktu yang sudah ditentukan, pihak yang akan terlibat dalam proyek, informasi, tujuan perusahaan tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau tidak ada, berarti ibu yang mau bertanya atau mengajukan soal ya, supaya ibu tahu sampai mana kepahaman Anda sekalian, karena tadi sudah bilang Pak. Oke. Soal pertama, jelaskan pengertian desain brief. Tahu? Desain brief adalah bentuk gambaran awal suatu proyek yang merupakan kesepakatan antara desainer dan dengan klien agar desain yang dihasilkan sesuai dengan harapan klien. Baik, ada yang mau menambahkan lagi?
Ada dari pendapat yang lain? Jadi secara istilah aja Bu. Jadi desain PV itu rancangan tertulis. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, baik, di sini desain brief adalah bentuk gambaran awal proyek yang merupakan kesepakatan antara desainer dan dengan klien agar desain yang dihasilkan sesuai dengan harapan klien. Paham? Baik. Pertanyaan yang kedua, sebutkanlah langkah-langkah desain brief. Yang tahu angkat tangan. Saya, Bu. Baik, silakan. Di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah penyusunan grafis tujuan publik. Pertama, deskripsi proyek. Kedua, ruang lingkup pekerjaan. Ketiga, halayak. Keempat, media. Kelima, strategi kreatif. Tujuan ruang desain. Tanggal waktu kerja. Pihak yang terlibat, dan terakhir informasi tentang perusahaan. Baik, nah, ada yang mau tahu, ada yang menambahkan lagi? Sama. Baik, langkah-langkah desain itu harus sesuai di susunan ya, harus sesuai susunannya dan urutannya. Jangan selesai. Sampai di sini berarti Anda sekalian sudah paham. Jadi untuk lebih dalam lagi, jadi Bu, kalian sudah paham belum? Di sini ada, kita mengadakan kuis, soal dalam 3 menit. Soalnya sudah di duduk ya. Ya, objek ketiga, esai 2 dikerjakan dari sekarang 3 menit. Jangan terburu-buru, tolong dijawab dengan benar supaya dapat nilai 100. Ya, di bawah ada. Ya, Ananda. Ada di bawah. Ya, Ananda. Sudah Bu. Sudah saya kirim di grup Bu. Kumpul. Astaga, kami kena dari mana? Baik, sudah selesai? Belum? Sudah Bu. Belum? Sudah. Siap Bu. Baik. Wah. Sudah siap? Yang masih sekarang. Sudah. Selesai? Sudah. Waktu sudah habis, tolong dipukul ke depan.
Setelah Ibu periksa, alhamdulillah jawaban Anda sekalian sangat memuaskan ya. Berarti materi yang disampaikan Anda sudah paham. Semuanya benar semuanya ya. Jadi dapat nilai yang sangat memuaskan. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, tentu ada tugas, ada oleh-oleh yang akan Anda bawa ke rumah ya. Kembali ke depan, tugasnya yaitu buatlah cara menyusun desain brief, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya sehari sebelum masuk sudah dikumpulkan dalam bentuk soft copy ke email sebelum 23 kirim ke email ya, ini email ada di bawah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik. Sebelum kita pulang, tolong disiapkan dulu bukunya, laptopnya dimasukkan dalam tas. Sampah tolong dikremasi karena sampah adalah tanggung jawabmu. Tolong dibuang pada tempatnya. Baik. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita selamat sampai di rumah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.